Salam untuk Anda pendengar kami, senang sekali ya bisa kembali lagi untuk sebuah penelusuran mendalam. Kali ini nih, kita mau gali bab 5 dari buku Joel Schwartzberg, Get to the Point. Judulnya Tailor Your Point atau ya sesuaikan poin Anda. Kita kan sering banget ya dengar nasihat, kenali audiens Anda. Tapi jujur aja bab ini tuh kayak ngasih kacamata baru gitu. Bukan cuma soal siapa mereka secara umum, tapi ada sesuatu yang lebih spesifik, lebih situasional. Oke, mari kita bedah ini. Iya, betul. Ini pergeseran cara pandang yang lumayan penting menurut saya. Inti argumen Schwartzberg di sini tuh sebenarnya gini, komunikasi kita itu berhasil atau enggak, seringkali nggak cuma soal apa yang kita bilang. Tapi yang krusial justru gimana cara kita nyampeinnya, biar pas gitu sama kebutuhan spesifik audiens ya. Pada saat itu, kalau gagal nyesuaiin, nah ini risikonya lumayan. Pesan kita, sehebat atau sevalid apapun, bisa jadi rasanya kurang relevan, hambar, atau malah, ya ampun, nggak nyambung banget. Akibatnya, ya pesannya mental aja, nggak mempel, nggak ada dampaknya sama sekali. Oke, mari kita gali lebih dalam nih inti bab 5 ini. Jadi, Schwartzberg bilang, memahami audiens itu lebih dari sekedar tahu jabatan, umur, atau latar belakang mereka gitu ya. Kuncinya itu justru di pemahaman soal apa sih yang mereka pengen atau butuhin dari kita pas lagi interaksi itu. Di momen itu. Jadi pertanyaan penting banget yang perlu kita tanya ke diri sendiri sebelum ngomong atau nulis nih. Audiens spesifik ini, saat ini, lagi pengen dan butuh apa ya dari saya? Pertanyaan itu bener-bener ngubah cara kita mikir soal komunikasi kan. Jadi kita dipaksa buat nggak cuma lihat profil audiens yang ya gitu-gitu aja statis, tapi mulai mikirin dinamika situasinya. Nggak bisa lagi cuma pakai asumsi umum. Contohnya nih, bayangin aja ada tim, mereka baru aja kelar deadline yang gila-gilaan, capek banget kelihatannya. Oke, kebayang sih situasinya. Terus? Nah, kalau Anda masuk ruangan itu terus langsung jebret presentasi data kuartalan yang rumit, butuh fokus tinggi, ya kemungkinan besar nggak masuk pesannya. Bukan karena datanya nggak penting loh ya, tapi karena pas saat itu, yang mungkin lebih mereka butuhin itu, pengakuan kerja keras mereka. Apresiasi dikit lah, atau bahkan cuma, ya jeda bentar buat napas sebelum masuk ke topik berat lagi. Kebutuhan mereka saat itu mungkin bukan info analitis, tapi apresiasi atau kenyamanan. Wah, itu poin bagus banget. Jadi nggak cuma soal kontennya apa, tapi juga soal timing, sama ngebaca suhu ruangan gitu ya. Harus pas sama frekuensi audiens saat itu. Persis. Yang menarik di sini adalah fokusnya itu geser banget. Bukan lagi cuma kenal audiens secara umum yang sering kita lakuin pakai riset demografi gitu kan. Tapi jadi memahami kebutuhan situasional mereka. Ini jauh lebih dinamis, lebih nuntut kepekaan kita saat itu juga. Sumber yang kita bahas ini malah ngasih daftar contoh keinginan atau kebutuhan spesifik yang mungkin audiens punya dalam situasi komunikasi yang beda-beda. Wah, ada daftarnya. Itu pasti bantu banget ya buat ngebayangin skenario-skenario gitu. Apa aja tuh contoh kebutuhannya? Ada, dan cukup beragam sih, jadi kita bisa dapat gambaran. Misalnya nih, audiens mungkin butuh informasi, ya ini yang paling dasar lah ya, data penjualan, fakta proyek, detail teknis gitu. Atau bisa jadi mereka butuh wawasan, insight. Nah ini bukan cuma data mentah, tapi interpretasinya, analisisnya, atau cara pandang baru soal data itu. Artinya apa sih angka-angka ini? Kadang juga mereka butuh berita, atau pembaruan info paling baru soal perkembangan, status proyek, atau mungkin ada perubahan aturan. Di waktu lain, yang dibutuhin malah inspirasi, dorongan semangat, motivasi buat capai target, visi yang bikin wah gitu. Terus ada apresiasi, pengakuan usaha, ucapan makasih yang tulus, ngerayain sukses bareng. Ada kalanya mereka butuh empati. Kita paham kesulitan mereka, ngasih dukungan emosional, ngerasa didengerin dan dimengerti lah. Mungkin juga perlu penjelasan klarifikasi buat yang nggak jelas, diurai langkahnya satu-satu, jawaban buat pertanyaan kenapa. Dan kadang yang paling simpel tapi penting, kenyamanan, rasa tenang di tengah ketidakpastian, dukungan moral gitu. Itu daftar yang, wah, kayak banget dan praktis ya. Jadi, kalau kita coba kaitin nih. Misal, ada tim yang baru aja dapat kabar jelek, proyek gede dibatalin gitu. Kalau lihat daftar tadi, berarti fokus kita seharusnya bukan ke
insight soal peluang pasar baru atau informasi proyek pengganti saat itu juga kan? Tapi mungkin lebih ke ngasih empati dulu, ya ampun pasti kecewa banget mereka, terus penjelasan yang jujur kenapa sih dibatalin, dan mungkin sedikit kenyamanan gimana langkah selanjutnya ada dukungan apa aja. Gitu kali ya? Persis. Dan sebaliknya juga berlaku. Bayangin tim yang baru mau mulai proyek baru, keren banget ditunggu-tunggu, kebutuhan mereka saat itu mungkin lebih ke arah inspirasi soal visinya, informasi detail soal tujuan dan langkah awalnya, plus mungkin wawasan soal tantangan dan cara ngatasinnya. Nada bicaranya, fokusnya pasti beda banget. Nah, nyesuain pendekatan berdasarkan kebutuhan yang kita baca, inilah kuncinya. Biar pesan kita nggak cuma nyampe, tapi diterima bahkan disambut baik. Ini jadi inget interaksi sama temen deh. Kadang ada temen curhat panjang lebar. Kalau kita langsung potong kasih solusi praktis, informasi atau penjelasan, padahal dia cuma butuh didengerin aja, empati, malah dianya bete atau ngerasa nggak dimengerti. Sebaliknya, kalau kita cuma bilang sabar ya, kenyamanan, padahal dia beneran butuh saran konkret, ya sama aja nggak ngebantu. Salah baca kebutuhan gini emang bisa bikin suasana jadi kaku ya. Analogi yang pas banget, gagal ngebaca kebutuhan situasional ini nggak cuma bikin kaku, tapi bisa jadi masalah serius loh di konteks kerjaan. Buku ini juga jelasin beberapa jebakan umum yang sering kejadian gara-gara nggak sinkron antara pesan kita sama kebutuhan audiens. Jebakan? Waduh, kayak gimana tuh contohnya? Jadi penasaran nih, gimana kita bisa salah langkah gitu? Ada beberapa pola yang disebutin, misalnya gini. Jebakan pertama. Kita tampil terlalu strategis, analitis banget, penuh data, rencana jangka panjang. Padahal audiens saat itu lagi butuh banget inspirasi, butuh semangat baru. Pesan kita mungkin bener, tapi rasanya dingin, nggak ngebangkitin semangat. Kayak pidato awal tahun isinya grafik target melulu, padahal tim baru aja lewat tahun yang berat dan butuh motivasi. Jebakan kedua. Kita nggak sadar kedengeran kayak nyalah-nyalahin gitu, entah nyalahin keadaan atau orang lain soal suatu masalah. Padahal yang dibutuhin audiens saat itu justru apresiasi buat usaha mereka, meskipun hasilnya belum oke. Ini bisa bikin down banget, misalnya, pas bahas hasil kuartal jelek, fokusnya ke siapa yang salah, bukannya ngakuin kerja keras yang udah dilakuin. Jebakan ketiga, kita bersikap terlalu menantang, kritis, atau maksa perubahan besar-besaran. Padahal audiens lagi ngerasa goyah, butuh dorongan semangat sama dukungan moral. Pesan kita mungkin visioner, tapi timingnya salah. Malah bikin mereka ngerasa tertekan atau nggak mampu ngejalaninnya. Kebayang sih gimana jebakan-jebakan itu bisa terjadi. Konsekuensinya bisa parah ya. Nggak cuma pesan jadi nggak efektif, tapi bisa ngerusak hubungan atau kredibilitas kita juga. Tepat sekali. Risiko utamanya itu kita bakal dianggap out of touch. Nggak peka. Nggak ngerti kondisi lapangan. Wah, itu pukulan telak buat kredibilitas kita, entah sebagai komunikator, pemimpin, atau bahkan rekan kerja biasa. Dan yang lebih parah, pesan inti kita yang mungkin penting banget dan benar, jadi nggak ngefek karena bungkusnya atau cara penyampaiannya nggak pas sama kondisi penerima saat itu. Akibatnya, ya poin penting kita bisa jadi nggak didengar, diabaikan, atau bahkan ditolak mentah-mentah. Terus gimana dong cara ngindarinya? Gimana kita bisa lebih jago mendiagnosis apa sih yang sebenarnya dibutuhin audiens di momen itu? Ada semacam alat diagnosis cepat gitu nggak sih? Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting. Gimana caranya biar bisa identifikasi kebutuhan audiens itu lebih baik? Sumber ini sih nggak ngasih alat diagnosis instan ya, tapi lebih menekankan pentingnya kita ngelakuin semacam penilaian atau observasi singkat sebelum kita mulai komunikasi secara penuh. Ini bukan proses yang rumit kok, tapi butuh kesadaran aja. Coba deh luangin waktu bentar buat mikirin konteksnya. Apa yang baru aja terjadi sama mereka? Ada kabar baik atau buruk sebelumnya? Tekanan atau tantangan apa yang lagi mereka hadapi sekarang? Lagi dikejar deadline, lagi nggak pasti, atau malah lagi senang abis sukses? Terus, tujuan pertemuan atau komunikasi ini dari sudut pandang mereka apa? Mereka ngarep dapat apa sih dari ngobrol sama kita? Kalau bisa, perhatiin juga isyarat nonverbal. Bahasa tubuhnya gimana, energi di ruangan kayak apa. Oke, jadi ini kayak scan cepet gitu ya. Kondisi situasi, emosi, sama kebutuhan info audiens sebelum kita kirim pesan kita. Butuh sedikit kepekaan dan mungkin jam terbang juga ya jadinya. Bisa dibilang gitu, latihan kepekaan situasional lah. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar,
Kemampuan buat nyesuaiin poin kita kayak gini tuh bukan cuma teknik komunikasi cerdas biasa, ini elemen dasar buat bangun koneksi yang asli dan benar-benar nyambung sama audiens. Ini nunjukin kalau kita nggak cuma mikirin agenda kita sendiri, tapi juga peduli dan ngehargain kondisi sama sudut pandang mereka. Nah, ini yang bikin pesan kita nggak cuma diucapin atau ditulis, tapi benar-benar didengar, dipahami, dan punya potensi buat diterima di level yang lebih dalam. Penting nih buat digarisbawahi lagi. Ini bukan berarti kita harus ngubah fakta atau inti pesan kita kan ya? Bukan berarti jadi nggak jujur atau manipulatif biar audiens senang. Sama sekali bukan. Integritas pesan itu harga mati. Kebenaran, poin inti kita yang nggak berubah. Yang disesuaikan itu nada penyampaiannya, penekanan di aspek tertentu, contoh yang kita pakai, atau cara kita ngebungkus pesannya biar lebih pas sama gelombang atau kondisi emosi dan kebutuhan info audiens saat itu. Ini lebih soal cara penyajian yang adaptif, bukan ngubah apa yang disajiin. Ini bentuk kecerdasan emosional lah dalam komunikasi. Bisa kasih contoh konkret lagi nggak? Gimana penyesuaian ini kelihatan di lapangan? Mungkin situasi yang sering dialami pendengar kita. Tentu, kita ambil contoh klasik aja. Nyampein berita susah kayak PHK dibanding ngumumin kabar baik kayak bonus akhir tahun. Poin inti soal PHK mungkin ya soal restrukturisasi buat efisiensi jangka panjang. Itu fakta bisnis. Tapi cara nyampeinnya harus beda banget. Pas PHK, audiensnya karyawan yang kena, jelas butuh empati yang tulus banget, penjelasan yang super jelas, logis, transparan soal proses dan alasannya, terus kenyamanan atau paling nggak info jelas soal dukungan, pesangon, bantuan cari kerja, dan lain-lain. Nada bicaranya harus hati-hati, hormat, nunjukin kepedulian, fokusnya bukan ke manfaat jangka panjang perusahaan, tapi ke dampak dan dukungan buat individunya. Sementara itu, pas ngumumin bonus, kebutuhannya mungkin lebih ke apresiasi ya, buat kontribusi dan kerja keras mereka setahun ini. Plus inspirasi biar tetap semangat atau ningkatin kinerja ke depan. Nadanya bisa jauh lebih semangat, ngerayain, fokus ke pencapaian bareng. Meskipun sama-sama komunikasi dari manajemen ke karyawan, bungkus pesannya kudu beda banget karena kebutuhan audiens di dua situasi itu beda drastis. Persis, penyesuaian ini sekali lagi bukan manipulasi, justru sebaliknya ini nunjukin resonansi dan kita menghargai kondisi audiens. Nunjukin kalau kita nggak cuma lihat mereka sebagai penerima info pasif, tapi sebagai manusia yang punya kebutuhan emosi dan pikiran yang beda-beda tergantung situasi. Ini pondasi buat bangun dan jaga kepercayaan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Pesan kuncinya sih cukup jelas ya. Sebelum Anda pencet tombol kirim di email penting berikutnya, sebelum maju buat presentasi besar, atau bahkan sebelum mulai obrolan yang Anda rasa bakal susah, coba deh berhenti sebentar, tarik napas dulu, terus tanya ke diri sendiri pertanyaan kunci dari bab 5 buku Schwartzberg ini. Audiens spesifik ini, si A ini, tim ini, kelompok ini, lagi pengen dan butuh apa ya dari saya sekarang di situasi ini? Jawaban buat pertanyaan itu, ya meskipun mungkin nggak selalu pas 100%, bakal jadi semacam kompas yang berguna banget. Kompas itu bakal bantu ngarahin nada, fokus, sama cara penyampaian pesan Anda biar punya peluang dampak paling maksimal. Ini soal bikin pilihan sadar tentang gimana cara kita komunikasi. Mungkin nih, di rapat tim Anda berikutnya, coba deh praktekin ini. Pas anggota tim masuk, coba amati bentar. Kelihatan capek dan mumet nggak habis ngejar deadline ketat. Mungkin mereka butuh sedikit apresiasi tulus atau kenyamanan sebelum Anda langsung hajar agenda rapat yang padat. Atau sebaliknya, kelihatan semangat dan antusias nggak nyambut proyek baru. Mungkin ini momen pas buat ngasih inspirasi dengan visi yang jelas dan informasi yang memotivasi. Nyesuain beberapa kalimat pembuka atau nada bicara Anda berdasarkan diagnosis cepat ini bisa bikin perbedaan gede loh buat gimana interaksi berjalan dan gimana pesan utama Anda diterima. Jadi kalau kita rangkum ya, inti pembelajaran dari penelusuran kita di bab 5 ini, kunci komunikasi yang benar-benar berdampak dan efektif itu nggak cuma di kekuatan dan kejelasan poin Anda aja, tapi juga di kemampuan Anda buat nyesuaiinnya secara cerdas dan empatik. Penyesuaian ini harus didasarin pemahaman yang peka soal kebutuhan baik info maupun emosi, plus ekspektasi spesifik audiens Anda di momen atau situasi itu. Ini soal nerapin kepekaan situasional dan kecerdasan emosional di tiap komunikasi kita. Nah, sambil Anda mikirin gimana nerapin penyesuaian ini dalam komunikasi sehari-hari, ada satu pemikiran penutup nih yang lumayan menarik buat dibawa pulang.
Tepat setelah ngebahas pentingnya nyesuaiin poin sama kebutuhan audiens ini, buku Get to the Point ngasih kutipan yang kuat banget dari Robert Kennedy. Beliau bilang, "Saya percaya bahwa selama masih ada kelimpahan, kemiskinan adalah kejahatan." Wah, itu pernyataan yang dalam banget ya. Poin dengan bobot moral dan sosial yang gede banget. Jelas bukan sekedar informasi biasa. Kuat banget emang. Nah, sekarang coba kita kaitin sama pembahasan kita barusan. Coba dipikirin, gimana pemahaman Anda soal apa yang dibutuhin audiens spesifik Anda? Saat itu misalnya, apa mereka butuh data statistik yang meyakinkan buat paham skala masalah kemiskinan? Atau mereka butuh cerita inspiratif soal solusi biar tergerak? Atau malah butuh ruang buat ngerasain empati dulu sama yang terdampak sebelum mikir langkah selanjutnya? Nah, gimana pemahaman kebutuhan ini bakal ngaruh ke cara Anda ngebungkus dan nyampein poin sekuat kutipan Kennedy tadi biar dampaknya benar-benar maksimal buat mereka? Gimana caranya menjahit pesan sekuat itu biar pas dan nyambung sama kain audiens Anda di momen itu supaya nggak cuma didengar, tapi juga bisa ngerakin? Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Ini nunjukin kalau pesan yang paling benar dan penting sekalipun, tetap perlu penyesuaian cara nyampeinnya biar bisa diterima efektif dan ngedorong perubahan. Ini soal gimana kita ngehubungin kebenaran universal sama realitas spesifik audiens kita ya. Nah, ini sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih jauh ya, pas nyiapin argumen atau pesan-pesan penting Anda sendiri. Gimana nyiimbangin kekuatan pesan sama kebutuhan penerimanya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.